Wabarakatuh. Sesepuh kita Aduh, ini. sama aja. Silakan, Bang. Pegiat lingkungan Ya, yang sama. Silakan paling duduk. terkenal se-Bekasi ini. Ah, enggak juga. Masalah pencemaran limbah, sampah-sampah di kali pasti kenal dengan Ki Jaga Kali. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan saudara kita YouTuber Bang Nap Inamoto ya. Beliau juga salah satu YouTuber yang membahas tentang kali dan lingkungan hidup. Salah satu yang memang sama lah visinya dengan kita Ki Jaga Kali. Beliau sudah datang kayaknya tuh. Mari kita sambut Bang Nap Inamoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh kita ini. Aduh, sama aja. Silakan, Bang. Pegiat lingkungan Ya, yang sama. Silakan paling duduk. terkenal se-Bekasi ini. Ah, enggak Masalah juga. pencemaran limbah, sampah-sampah di kali pasti kenal dengan Ki Jaga Kali. Ya, terima kasih. Betul. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Wah, ini rumahnya ya, gede juga rumah Ki Jaga Kali ini ya. Sama-sama lah, sama aja sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nap Inamoto. Hari ini guys, kita kedatangan tamu guys ya. Sebenarnya saya yang bertamu guys ya. Ya, jadi ini adalah seorang pegiat lingkungan ya, yang ada di daerah Bekasi, tepatnya di kampung apa? Pulau Glatik. Pulau Gatik, Desa apa? Sukaindah. Desa Sukaindah, Kecamatan Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Oke. Yang ada di Kabupaten Bekasi guys ya. Oke guys, saat ini saya sedang bersama salah seorang pegiat lingkungan yang ada di Kabupaten Bekasi guys. Beliau ini sudah terkenal guys ya, karena aksi-aksi sosialnya guys ya, diantaranya membersihkan sampah di kali-kali yang ada di Kabupaten Bekasi guys. Belum lagi ya masalah pencemaran limbah di sungai yang ada di Kabupaten Bekasi guys. Beliau paling terdepan guys ini ya, yang melakukan aksi nyata. Siapa lagi kalau bukan Ki Jaga Kali. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ki? Sehat, Selalu ya. alhamdulillah. Masih semangat nih Semangat dong, semangat, untuk semangat. menjaga kebersihan kali ya, Semangat, siap. mengawal program pemerintah salah satunya guys ya, untuk menormalisasi kali yang ada di Kabupaten Bekasi guys. Kita akan bertanya kepada Ki Jaga Kali ya, terutama soal kegiatan Ki Jaga Kali dan juga masalah-masalah yang menjadi persoalan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini masalah yang paling besar ya di sungai-sungai yang ada di Bekasi ini, terutama soal apa Ki? Terutama soal cemaran limbah industri ya, itu persoalan yang paling besar. Karena cemaran limbah industri itu dapat merubah warna air, bau air, dan seterusnya. Nah, ketika air kali atau air sungai tercemar, maka tanahnya juga akan tercemar. Nah, kita tahu bersama bahwa air yang ada di Sungai Bekasi sebagian besar peruntukannya adalah untuk tanaman atau pertanian padi. Nah, ketika airnya tercemar, otomatis tanaman padinya juga tidak tumbuh subur gitu. Selain itu juga ekosistem yang ada di kali juga pasti rusak atau mati begitu. Bisa Ki sebutkan nggak ya contoh sungai-sungai yang saat ini sudah tercemar oleh limbah industri Ki? Sungai apa saja Ki? Ya, diantaranya ya sungai atau kali Cilemabang ya. Aki biasa nyebutnya kali lah, lebih enak didengarnya. Kalau Atau secara disebutnya umum itu disebutnya sungai ya. sungai, Kalau secara- Aki lebih nyebutnya kali. Kali, ya. Nah, diantaranya kali Cilemabang. Kali Cilemabang adalah hulu dari ada beberapa kali yang ada di aliran Sungai Ciherang. Nah, kali Tobor, kali Glonggong, kali Kalen Rasmi, dan pada akhirnya 7 dari hulu sungai yang ada di sana bermuara di Kali Ciherang. Nah, jangan itu pintu Caringin tuh, Bendung Caringin. Nah, di sini kali-kali yang ada dari mulai hulu dan bermuara ke Kali Ciherang ini, itu cemaran limbahnya sudah sangat luar biasa gitu, sudah sangat parah lah.
Contoh pencemaran limbahnya itu seperti limbah apa, Ki? Ya, itu terindikasi limbah industri ya. Limbah industri artinya WTP yang ada di industri sana, mulai kita patut diduga ya, tetap kita ada unsur praduga atau bersalah. Artinya diduga itu dari WTP yang ada di kawasan industri yang sistem pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, artinya baku mutu air yang ditentukan untuk layak dibuang ke kali atau ke sungai itu belum ada kesesuaian, tapi sudah dibuang dengan memanfaatkan momentum hujan dan tingginya debit air. Ya harusnya kan setiap industri ya atau pabrik itu mempunyai sarana atau sistem pengelolaan limbah yang ada di dalam pabrik tersebut, Ki, ya, seperti IPAL ya kalau tidak salah. Betul, ya, IPAL. instalasi pengelolaan air limbah. Nah, jadi harusnya itu tidak ada limbah yang keluar mengalir ke saluran warga atau kali ya, Ki, ya. Prinsipnya boleh dan undang-undang mengatur itu, tetapi itu harus dikelola dulu tadi dengan yang namanya IPAL atau water treatment ya, atau pengolahan air lah istilahnya. Nah, setelah dikelola dengan teknis-teknis yang mereka miliki, komposisi kimia dan seterusnya, sehingga air yang tadinya misalnya kotor, terus ada limbah dari industri yang ada di kawasan tersebut ditampung, diolah di IPAL itu tuh, instalasi pengelolaan air limbah. Nah, ketika baku mutu airnya sudah ada kesesuaian, artinya secara sederhananya air itu bisa dilepas ke kali atau ke sungai ketika baku mutunya sudah sesuai, artinya tidak mencemari lingkungan, ikan masih bisa hidup, ekosistem masih bisa hidup. Tetapi yang terjadi ini kan belum sesuai baku mutu air sudah dilepas, karena kita tahu untuk pengelolaan limbah sesuai dengan baku mutu air itu dibutuhkan biaya yang mahal, tetapi itu juga kan ketentuan, tidak boleh diabaikan begitu. Nah, menurut Aki nih, pengawasan dari pemerintah ya, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup ya, Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan atau industri terkait pengelolaan limbahnya ini, apakah sudah sesuai atau masih banyak penyimpangan pengawasan nih, Ki, dari pihak pemerintah setempat? Menurut saya masih belum ada kesesuaian ya, artinya tingkat pengawasan dinas di Dinas Lingkungan Hidup terhadap industri yang ada ini masih lemah. Nah, bukti bahwa itu masih ada terjadinya misalnya industri-industri yang ada di kita itu langsung melepas air limbahnya ke sungai, dan buktinya jelas kita lihat bersama di Kali Ulu masih terjadi beberapa waktu yang lalu ada cemaran, warna air yang tadinya jernih berubah menjadi putih. Terus juga di Kali Cilemabang atau Ciherang yang seyogianya air juga harusnya jernih atau misalnya natural seperti air biasanya air kali, ini berubah menjadi hitam pekat dan warnanya aromanya juga sangat menyengat. Dan tidak kalah penting juga Kali Cikarang ya yang viral beberapa waktu yang lalu. Itu juga banyak industri atau pabrik-pabrik yang melepas langsung limbahnya ke sungai tanpa pemrosesan IPAL. Kenapa kita bisa mengasumsikan demikian? Karena kita bisa lihat secara kasat mata saja airnya berwarna hitam, artinya berbeda dengan air yang memang ada di kali. Nah, dampak dari pencemaran sungai ini ya, dari limbah industri terutama, Ki, ya, ini dampaknya apa aja, Ki? Baik dampak terhadap ekosistem yang ada di sungai dan juga dampak untuk masyarakatnya seperti apa, Ki? Saya kira dampak dari sebuah cemaran atau perilaku buruk dari industri yang ada di Bekasi ini sangat luar biasa. Yang pertama, ekosistem yang ada di kali otomatis mati. Yang kedua, bahwa ketika terjadi pencemaran air maka akan terjadi juga pencemaran tanah dan seterusnya. Nah, saya melihat bahwa daya dukung lingkungan terutama kali ini sudah tidak mampu lagi untuk mendukung suatu proses kegiatan manusia atau kegiatan industri yang memang berjalan sampai hari ini. Ya, tentunya ini perlu ada langkah-langkah dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengentasan perilaku usaha yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Selain itu juga dampak buruknya adalah menurunnya daya tahan kesehatan di masyarakat. Nah, dengan menurunnya daya tahan kesehatan yang ada di masyarakat, otomatis juga menurun daya dukung ekonomi di masyarakat itu sendiri gitu. Karena kita paham bersama ketika lingkungan tidak sehat, maka otomatis daya kesehatan masyarakat juga akan berpengaruh. Karena ini kan tidak bisa dipisahkan, satu komponen yang tidak dipisahkan antara lingkungan dan manusia atau makhluk hidup yang ada gitu. Nah, ketika memang misalnya lingkungan tercemar, masa kita dapat pastikan makhluk hidupnya juga akan menurun kesehatannya. Dan kalau bicara manusia, bicara orang, dengan menurunnya kesehatan maka akan menurun juga pendapatan per kapita ekonomi atau ekonominya akan menurun. Nah, dengan sakit, ya misalnya sakitnya bisa gratis, ada BPJS, jam kesda dan seterusnya. Tetapi orang dengan sakit tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa mendapatkan uang gitu. Tidak ada nilai ekonomi, belum lagi aspek keluarganya yang nunggu, yang macam-macam lah. Begitu kira-kira. Nah, ini untuk oknum ya, oknum pencemar limbah ya Ki ya, yang ada di sungai-sungai di daerah Kabupaten Bekasi. Apakah ada undang-undang yang secara khusus ya untuk menjerat para pencemar limbah ini supaya nantinya itu tidak ada pencemaran limbah terhadap sungai-sungai di Kabupaten Bekasi, Ki? Ada ya, secara aturan regulasi ada, mulai dari Undang-Undang 32 tahun 2009. Di situ diatur mulai bagaimana seseorang melakukan usaha baik skala kecil ataupun skala besar diatur. Jadi di situ ada yang namanya menyusun dokumen mulai dari AMDAL, UKL, UPL sampai SPPL. Dan di situ juga di dalam kajian AMDAL, dokumen UKL, UPL atau SPPL ada yang namanya penanggung jawab lingkungan gitu. Diatur semua, baik secara permulaan mulai dari layout perusahaannya, produksinya, apa yang dihasilkan, dari sisi limbah. Di situ ada kajian detailnya. Nah, kaitan misalnya pencemaran dari hasil produksi atau kelalaian yang timbul dari situ, lagi-lagi tadi ada penanggung jawab dan konsekuensi hukumnya ada ya, istilahnya itu didenda sampai dengan cukup lumayan, cukup pasti 1 miliar, bahkan ada ada hukuman pidananya, ancaman pidananya. Nah, itu bicara undang-undang. Nah, lalu ada turunannya secara teknis, yaitu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Nah, di situ juga diatur. Artinya turunan dari Undang-Undang 32 diatur secara rinci dan secara detail sebagai pelaksana teknis dari pemerintahan yang ada, mulai pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah, merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada. Tapi kan kalau peraturan kan nggak bisa ngomong. Dan artinya si pelakunya yaitu aparat sipil negara atau aparat penegak hukum yang memang punya kewenangan secara hukum harus berani bersikap gitu, berani bersikap, berani action sebagai upaya langkah penekanan terhadap pencemaran limbah yang ada di Kabupaten Bekasi ini gitu. Ya, apalagi ini sekarang zamannya sudah medsos Ki ya. Nah, setiap ada berita yang viral itu ya harusnya disikapi dan ditanggapi oleh dinas terkait ya, terkait pencemaran limbah. Seperti beberapa kasus ya, beberapa waktu lalu sudah viral berita mengenai pencemaran limbah sungai ya, yang diduga dicemari oleh industri Ki ya. Harusnya pihak dari pemerintah ini bergerak cepat Ki ya. Harusnya begitu, harusnya demikian. Nah, kita kan sebagai orang yang kita lingkungan, teman-teman yang aktif di lingkungan berharap demikian, karena kita ini gak punya kewenangan gitu. 1000 kali kita bercerita, 1000 kali misalnya kita bersuara, karena kita nggak punya kewenangan, kita hanya diwajibkan berperan serta aktif atau berpartisipasi dalam kerangka mendorong pemerintah, baik itu pemerintah pusat, lagi-lagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, untuk mendorong, untuk mengambil langkah-langkah sesuai regulasi yang ada atau sesuai aspek hukum yang ada gitu. Kalau
kita mendorong pun pemerintahnya nggak mau, berarti kan dia mengabaikan gitu. Karena seyogyanya aparat pemerintah atau aparat penegak hukum adalah pelaksana teknis dari undang-undang, dari regulasi yang sudah diatur, regulasi yang sudah disepakati gitu. Kita lanjut ke masalah sungai selanjutnya, ini terkait banjir ya. Banjir di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Bekasi ini Ya. tidak lepas masalah itu dari sampah, Ki. Nah, karena beberapa sungai yang ada di Kabupaten Bekasi ini ya, banyak sekali tumpukan sampah ya, seperti yang viral beberapa media sosial, Ki, ya. Ini tumpukan sampah di beberapa sungai di Kabupaten Bekasi, Ki. Ini penyebab tumpukan sampah ini menurut Aki ini apa, Ki? Jadi begini, di wilayah-wilayah kita itu khususnya Kabupaten Bekasi banyak lingkungan yang belum terlayani sama unit pelayanan teknis dinas kebersihan UP yang ada ya. Nah, dengan demikian maka hadirlah pengelola sampah ilegal yang memang sistem pengelolaannya masih tidak sesuai ketentuan. Artinya dia kelola, dia tampung di pinggir-pinggir kali. Contohnya ya seperti yang Aki sudah jalan, nanti sudah lihat sendiri di ruas Kali Bekasi atau Kali Cipele itu banyak sekali gitu. Nah, tentu ini tidak sederhana dalam kerangka menyelesaikan persoalan sampah yang ada di sungai atau yang di kali. Ini harus secara komprehensif gitu, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, ini harus mengambil langkah-langkah konkret gitu agar persoalan ini terselesaikan gitu. Nah, tadi kalau kali itu persoalannya sangat-sangat kompleks, bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga di situ ada bangli, bangunan liar yang memang secara aktivitas sangat mengganggu daripada SDA yang ada tuh, distribusi air dari hulu ke hilir gitu. Selanjutnya himbauan untuk masyarakat terkait sampah ini ya, terutama himbauan untuk tidak buang sampah sembarangan, ini seperti apa, Ki? Menurut Aki ini? Ya, lagi-lagi saya berharap bahwa yuk sama-sama kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke kali ya. Artinya saya berharap ada kesadaran individu atau kesadaran pribadi, sehingga nanti kesadaran individu itu akan membentuk suatu kesadaran kolektif atau kesadaran kelompok yang pada akhirnya nanti dari sebuah kesadaran kelompok itu atau kesadaran bersama membuahkan hasil ya, sehingga lingkungan kita terjaga, sehat, bersih, asli. Dan saya berharap mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat, baik itu pejabat sipil, pejabat TNI AD, ya masyarakat, buruh tani, yuk sama-sama kita berbenah, sama-sama kita menjaga lingkungan. Itu kira-kira. Tetapi Ki, ini ya banyak warga juga mengeluh, Ki, ini mereka tidak serta-merta membuang sampah itu di kali karena ada satu alasannya, Ki, ya. Alasannya itu tidak disiapkan tempat sampah, Ki, di beberapa lokasi di daerah mereka tinggal, Ki. Makanya mereka kebingungan untuk membuang sampahnya itu. Makanya tinggal gampang sajalah melempar sampah itu ke kali dan di pinggir jalan dibuang sampahnya di situ, Ki. Ya itu tadi yang saya bilang, artinya ini masyarakat yang tidak terlayani oleh UP. Makanya penyelesaian sampah itu harus hadir dimulai dari pemerintahan yang paling bawah. Nah, ini harus segera ada payung hukum yang terbaru. Bila perlu peraturan Bupati, ya buat peraturan Bupati kaitan penanganan sampah yang dimulai dari pemerintahan yang paling bawah, yaitu desa, dan berjenjang. Jadi sistem pelayanannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan seterusnya. Karena kita paham bersama bahwa pengelolaan sampah ini tidak mudah dan tidak murah gitu. Nah, artinya ada komitmen yang dibangun, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat itu sendiri ada kesadaran. Ketika dia mau dilayani dan logisnya kan harus keluar uang gitu. Logisnya harus keluar uang, jangan sampai pemikiran yang ada hanya pengen dilayani. Nah, karena tadi pengelolaan sampah itu tidak murah sekali lagi dan tidak mudah. Harus dilakukan dengan kesadaran yang tinggi dan kemauan yang kuat.
tidak bisa hanya melempar tanggung jawab. Misalnya masyarakat ini karena nggak dilayani di sini, nggak ada tempat sampah, nah kita mau buang kemana lagi ya. Tapi kan kalau bicara di kampung atau bisa saja ada win-win solusi. Yang penting itu secara lingkungan tidak mengganggu, tidak ke kali atau tidak dibakar, bisa jadi kan dipilah. Ada kan sampah ini kalau saya bagi ada 3 unsur gitu kan. Ada sampah organik dan non organik, ada sampah logam gitu kan. Ada 3 unsur. Nah, artinya masyarakat ke depan itu harus tahu, dan fungsi dari pemerintahan yang terbawa mengedukasi, selain juga dinas lingkungan hidup di bawah bidang misalnya bidang kebersihan dan persampahan. Nah, sekira seperti itu. Nah ini Ki yang terakhir Ki ya, ini Aki kan sangat bersemangat ya untuk bergerak terjun ya, menelusuri sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama sungai-sungai yang tercemar dan juga tertumpuk oleh sampah Ki ya, sungai-sungainya. Ini Aki terlalu bersemangat ini karena apa Ki ini? Ya, motivasinya ya keprihatinan, bahwa kita prihatin lah kondisi yang ada di wilayah kita Bekasi ya, seperti yang saudara-saudara semua tentunya sudah tahu kaitan dengan cemaran limbah, sampah dan sebagainya yang ada di pinggir kali. Nah, atas dasar keprihatinannya itu ya, saya bersama tim walaupun dengan keterbatasan yang ada ya tetap bergerak, minimal membuahkan kesadaran dari aksi kita, minimal itu, atau minimal ada 1 helai sampah plastik yang kita bisa angkat dari kali sehingga tidak mencemari air kali, tidak mencemari tanah. Nah, setiap aksi kan butuh biaya operasional yang tidak sedikit Ki. Nah ini Aki, biaya operasionalnya itu dari mana Ki? Apakah ada yang mensponsori atau biaya 100% dari kantong Aki sendiri? Ya, sejauh ini ya kita masih mandiri ya, dan ada juga teman-teman ya, sekalipun tidak rutin misalnya ketika Aki saya minta tolong bantuan ya, ada juga yang memang membantu sekalipun nggak besar ya, itu juga bentuk apresiasi ya dari teman-teman yang ada di ruang lingkup Aki gitu. Ya, semoga ini perjuangan Aki ini ya untuk membuat sungai-sungai yang ada di Bekasi ini bersih ya, bersih dari sampah dan juga tidak tercemar limbah, ini dapat diapresiasi oleh masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, contoh dukungannya itu beragam ya, mulai dari memberikan donasi dan juga men-share kegiatan Aki guys ya. Oke, terima kasih untuk Aki Ki Jagapali, semoga sehat selalu. Amin. Setiap Sama-sama. perjuangan dan aksinya itu membawa berkah untuk kebaikan bersama ya, terutama untuk masyarakat Bekasi dan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.